Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sekarang kita masih pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat ya untuk terus belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak asing bukan dengan Umar bin Khattab? Hayo, siapa yang tidak tahu siapa itu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah. Dan beliau merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa aja sih perjuangan beliau setelah masuk Islam? Simak berikut ini ya. Perjuangan Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Yang pertama, mengumumkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Yang kedua, mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Yang ketiga, mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, selalu mengikuti setiap peperangan. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video. Simak baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 232 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, beliau ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Tatkala Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ditetapkanlah baginya tunjangan sebagaimana yang pernah diberikan kepada khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Suatu ketika, tokoh-tokoh muhajirin seperti Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair berkumpul menyepakati sesuatu, yaitu untuk menaikkan tunjangan beliau. Namun, ketika mereka akan pergi menyampaikan gagasannya, Utsman menyela seraya berkata, "Sebaiknya usulan kita jangan langsung disampaikan kepada Umar. Lebih baik kita memberi isyarat dulu melalui putri beliau, Hafsah. Sebab saya khawatir Umar akan murka kepada kita." Mereka lantas menyampaikan usulannya kepada Hafsah dan meminta untuk tidak menyebutkan nama di antara mereka. Ketika Hafsah menanyakan hal tersebut kepada Umar, beliau murka seraya berkata, "Siapa yang mengajari engkau untuk menanyakan usulan itu?" Hafsah menjawab, "Saya tidak akan memberitahukan nama mereka sebelum ayah memberitahukan pendapat ayah tentang usulan ini." Umar kemudian menjawab, "Demi Allah, andai kata aku tahu siapa orang yang mengajukan usulan tersebut, aku pasti akan memukul wajah orang itu." Setelah itu, Umar bertanya kepada Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana pakaian yang dimiliki oleh beliau di rumahnya?" Hafsah menjawab, "Di rumahnya, beliau hanya memiliki 2 pakaian.
Satu dipakai untuk menghadapi para tamu, dan satu lagi untuk dipakai sehari-hari. Umar bertanya lagi, bagaimana makanan yang dimiliki Rasulullah? Hafsah menjawab, beliau selalu makan dengan roti yang kasar dan minyak samin. Umar kembali bertanya, adakah Rasulullah mempunyai kasur di rumahnya? Hafsah menjawab, tidak, beliau hanya mempunyai selimut tebal yang dipakai untuk alas tidur di musim panas. Jika musim dingin tiba, separuhnya kami selimutkan, separuhnya lagi digunakan sebagai alas tidur. Umar kemudian melanjutkan perkataannya, Hafsah, katakanlah kepada mereka bahwa Rasulullah selalu hidup sederhana. Kelebihan hartanya selalu beliau bagikan kepada mereka yang berhak. Oleh karena itu, aku gunakan mengikuti jejak beliau. Perumpamaanku dengan sahabatku yaitu Rasulullah dan Abu Bakar adalah ibarat 3 orang yang sedang berjalan. Salah seorang di antara ketiganya telah sampai di tempat tujuan, sedangkan yang kedua menyusul di belakangnya. Setelah keduanya sampai, yang ketiga pun mengikuti perjalanan keduanya. Ia menggunakan bekal kedua kawannya terdahulu. Jika ia puas dengan bekal yang ditinggalkan kedua kawannya itu, ia akan sampai di tempat tujuan, bergabung dengan kedua kawannya yang telah tiba lebih dahulu. Namun, jika ia menempuh jalan yang lain, ia tidak akan bertemu dengan kedua kawannya di akhirat. Nah, setelah kita melihat tayangan video sebelumnya, kita dapat meneladani dari kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama, berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah. Yang ketiga, bersikap adil dalam memutuskan perkara hukum. Yang keempat, sayang terhadap semua rakyatnya. Yang kelima, rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidupnya. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Ibu berharap kalian semua dapat meneladani sifat-sifat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.